Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah kalkulus ini kita akan melanjutkan untuk membahas limit fungsi-fungsi khusus. Ya. Jadi ada tiga macam atau tiga bentuk fungsi khusus yang akan kita bahas nanti. Tapi tidak semuanya kita bahas di video ini. Jadi yang kita bahas di video ini adalah hanya bentuk fungsi khusus yang pertama. Maka saya tulis ini bagian satu gitu ya. Karena yang pertama, yang kedua, yang ketiga nanti di video yang lain lagi. Oke, tiga itu seperti apa yang tiga bentuk khusus itu? Yaitu ini ya. Yang pertama adalah kalau ada limit x menuju 0, sin x dibagi x, itu hasilnya adalah 1. Didapatkan dari mana ini? Sebenarnya didapatkan dari tabel atau dari barisan. Kemudian yang kedua, kalau ada limit x menuju tak hingga, 1 ditambah 1/x dipangkatkan x itu hasilnya adalah E. E itu apa? E ini adalah bilangan Euler atau tulisannya Euler ya. Yang nilainya adalah 2,7 sekian 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 yang banyak sekali itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada limit x menuju 0, E pangkat x min 1 per x itu hasilnya adalah 1. Oke, tapi yang akan kita bahas hanya yang pertama ini. Yaitu limit x menuju 0 sin x per x itu hasilnya adalah 1. Oke, saya tulis ulang ya di sini. Limit x menuju 0 sin x dibagi x itu hasilnya adalah 1. Oke. Kok bisa dapat seperti ini dari mana? Sebenarnya dapatnya adalah dari barisan atau dari apa namanya itu tabel. Karena gini, mengerjakan limit yang asli itu memang dengan barisan atau dengan tabel ya. Jadi kalau ada limit x menuju c fx misalnya gitu, itu maka kita harus membuat barisan di mana x-nya itu di barisan itu menuju ke c. Kemudian ketika barisan x menuju x-nya itu kita buat barisan ya, bilangan-bilangan menuju ke c, kita lihat nanti ada barisan fs fx ya yang menuju ke berapa gitu. Jadi nanti kelihatan ketika x-nya menuju c, fx-nya menuju berapa. Dan barisannya itu harus pendekatan dari kiri dan dari kanan gitu. Seperti yang pernah saya contohkan ketika mencari apa itu dulu ya di video yang dulu itu. Kan pakai tabel itu sama juga dengan menggunakan barisan. Ya seperti itu. Kalau misal ada orang mengerjakan limit kok pakai pemfaktoran dan lain-lain itu kan menggunakan cara cepat yang mungkin digunakan. Tapi aslinya itu kan menggunakan barisan itu atau menggunakan tabel. Udah. Maka ini itu didapatkan juga dari itu, dari tabel ya, atau dari barisan. Jadi orang menulis atau mencari seperti ini. X ya, X itu adalah ya X-nya, variabelnya. Kemudian ini fx-nya. Fx-nya adalah sin X per X ya. Benar. Ini sin X per X. Benar, sulit. Ini sin X dibagi dengan X. Oke. Nah, nanti ketika X-nya itu mendekati 1, yang bawahnya ini mendekati berapa gitu. Dan ini pendekatannya kita lakukan 2 kali ya, dari kiri dan dari kanan. Sekarang dari kiri dulu. Dari kiri dulu itu adalah dari kirinya 0, kan X-nya menuju 0. Ini saya mulai dari min 1. Ya. Saat X-nya itu min 1, ternyata sin X per X silakan dicari menggunakan kalkulator ya. Itu ketemunya nanti adalah 0,8 berapa ini? 0,841 sekian sekian sekian. Masih panjang ya. Kemudian ini misalnya kita buat semakin mendekati 0, saya tulis min 0,5. Ini kan setengahnya min 1 ya. Nah, ini ternyata dia sudah sampai ke 0,958 dan seterusnya ya, 9,95885 dan seterusnya. Kemudian ini kita perkecil lagi mendekati 0 menjadi min 0,1 misal. Kemudian ini ketemunya adalah 0,9983 dan seterusnya, pakai kalkulator ya. Dan seterusnya. Nah, nanti ini semakin menuju ke 0, coba dicek, diperpanjang ini. Nanti perkecil lagi, min 0, sekian sampai min 0,01 dan seterusnya ya, yang ini diperkecil terus, maka ini nanti kelihatan menuju ke apa namanya? Menuju ke 1. Ini menuju ke 1. Nah, dengan ini maka kita mendapatkan bahwa ternyata limit kirinya itu menuju ke 1. Bagaimana dengan limit kanannya ya harus dicek dulu. Ini X, gitu. Kita buat gini. X, warna yang lain aja ya. Ini X. Oke, kemudian ini
sin X per X, sempit sekali tempatnya, sin X per X ya, nggak muat ya, sulit, sin X ya dibagi X, oke lah, nggak muat, nulisnya juga susah kalau di sini, bayangkan aja sin X per X di situ ya. Kemudian ini kita pendekatannya dari kanan, jadi ini mulai dari 1, kemudian 0,5 misalnya, kemudian ini 0,1, ternyata kita dapatnya nanti cek menggunakan kalkulator, ternyata ini itu sama dengan ini itu sama dengan ini, dan seterusnya. Akhirnya kalau ini mendekati 0 ya, menuju ke 0, yang atas ini menuju ke 0 tapi dari kanan, ini juga menuju 1 tapi ya kalau ini sama ya, ini menuju 1. Jadi pendekatan dari kiri maupun dari kanan sama-sama menghasilkan bilangan 1 ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah limit X menuju 0 sin X per X itu adalah benar, memang nilainya adalah 1. Oke. Kemudian setelah orang mendapatkan ini, orang bisa menggunakan rumus ini, limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1 itu untuk mengerjakan berbagai bentuk-bentuk yang lain yang juga masih trigonometri, tapi bukan sin, nanti bisa berkembang ke tan, ya iya ke tan ya, kemudian ke tangan maksudnya, atau ke bentuk-bentuk yang lain, nanti kelihatan setelah kita lanjutkan gitu ya. Oke, sementara saat ini kita sudah mendapatkan satu bentuk fungsi ini, kita akan mencoba mengembangkan bentuk ini ke bentuk-bentuk yang lain, tapi kita masih ngomong di konteks ini loh ya, di konteks yang pertama ini ya, yang 2, 3 tetap belum kita bicarakan, dan bentuk yang pertama ini saja itu bisa berkembang ke bentuk-bentuk yang lain. Bentuk seperti apa? Kalau kita mengetahui limit X menuju 0 X sin X per X itu adalah 1, ternyata kita juga bisa mendapatkan nanti berapakah hasil dari limit X menuju 0. Tadi kan sin X per X, sekarang saya balik X per sin X, itu hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Ternyata jawabannya nanti juga 1. Dapatnya dari mana? Gini. Ini boleh kita tulis seperti ini kan? Bentuk ini kan boleh saya tulis sebagai limit X menuju 0 dari 1 dibagi sin X per X, boleh kan? Ya, sin X, nah, jelek. Sulit ya. Sin X per X, kita bisa menulis seperti ini. Yang atas sebenarnya panjangnya. 1 dibagi sin X per X, boleh? Boleh. Ya, karena X per sin X itu adalah 1 dibagi sin X per X. Kemudian kita manfaatkan sifat dari limit yang pernah saya bahas di video yang sebelumnya, bukan video yang ini. Kalau ada limit fungsi dibagi fungsi seperti ini, nanti menjadi limit yang ini dibagi limit yang ini. Jadi limitnya ke atas dibagi limit yang bawah. Ya. Akhirnya kita bisa menulis seperti ini. Ini menjadi sama dengan limit X menuju 0 ya. Sorry, ya gini. Bukan ini maksudnya, salah. Ini bisa kita tulis gini. Limit X menuju 01 dibagi, nggak muat ya. Gimana ya? Di sini nggak muat, susah. Di halaman berikutnya aja ya. Jadi ini tadi menjadi sama dengan limit X menuju 0. Maksud saya gini ya, limit X menuju 0, 1 dibagi limit X menuju 0, apa tadi? Sin X per X ya? Sin X per X. Sin X per X. Nah, yang ini kan di yang kemarin juga sudah pernah kan ya, kalau ada limit kok ininya tetapan, ya hasilnya adalah tetapan itu berapa ya, 1, tetapannya ini ya, sesuai dengan ini 1. Nah yang ini kan kita sudah punya tadi, limit X menuju 0 sin X per X hasilnya adalah 1, maka ini 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1 gitu. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa limit X menuju 0 X per sin X dibalik ya, bukan sin X per X, ternyata hasilnya juga 1. Oke, kita mendapatkan rumus yang kedua. Ya semacam rumus cepat ya, karena ini dapat digunakan untuk mengerjakan yang lain-lain lagi. Oke, kemudian
ya. Kemudian ini juga dapat kita kembangkan ke tangan. Ke tangan gimana? Misalnya ada seperti ini, limit X menuju 0 gitu. Kemudian tan X per X, tangan X per X. Nah, hasilnya berapa? Ternyata juga ketemunya nanti 1. Bisa dicek. Gimana caranya? Seperti ini. Limit X menuju 0 tan X per X. Gini ya. Tangan itu apa? Tangan itu adalah sin per cos gitu ya. Karena tangan itu sin per cos, kita tulis seperti ini juga boleh. Limit X menuju 0 sin per cos ya. Sin X, saya tulis gini boleh ya. X cos X. Oke. Bisa saya tulis seperti ini. Kemudian dari sini saya tulis lagi, saya pecah. Saya pecah menjadi limit X menuju 0 sin X per X dikalikan 1 per cos X, kan boleh. Nah, kemudian kemarin berdasarkan sifat-sifat yang kemarin yang pernah saya tulis itu, kalau ada perkalian fungsi seperti ini, fungsi dikali fungsi, ini ada limit ya, maka nanti akan menjadi limitnya ini dikalikan limitnya ini. Akan dapatlah ya. Maka ini menjadi limit X menuju 0, sulit, X menuju 0, kemudian ini sin X per X dikalikan limit X menuju 0, ini 1 per cos X. Gini. Ini kan kita sudah punya ya, bentuk ini yang awal tadi itu hasilnya adalah 1, yang ini 1 ya. Yang ini tinggal masukkan saja nih. Coba X nya masukkan 0, maka cos 0 itu ya 1 dibagi 1 ya 1 ya. Jadi tapi sebenarnya ini bukan mengganti X dengan 0 ya, tapi mengganti X dengan dekat sekali dengan 0. Maka cos yang dekat sekali dengan 0, cos X nya dekat sekali dengan 0 itu mendekati 1 gitu. Karena mau pendekatan dari kiri ataupun dari kanan, 0 sebelum 0 kan minus gitu ya, minus tapi sedikit ya sebelum 0, dengan plus ya, cos dari minus ataupun cos plus itu hasilnya sama. Kan kita punya rumus cos min X sama dengan cos X, maka mau pendekatan dari kiri ataupun dari kanan itu hasilnya sama. Dan cos 0 kan 1 ya, ini tadi hasilnya juga 1. Maka 1 dikali 1 ya, 1 dikali 1 dikali 1 ini hasilnya adalah 1. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa limit X menuju 0 apa tadi ya, tan X per X itu ternyata adalah 1. Bagaimana kalau dibalik, limit X menuju 0 X per tan X? Caranya seperti pas kita mengerjakan sin X per X diubah ke X per sin X tadi, dibuat apa? 1 per gitu. Ini menjadi limit X menuju 0 1 per tan X per X. Seperti ini. Nanti menjadi limit ini dibagi limit ini. Udah ya, percaya ya. Limit ini nanti hasilnya 1, limit X menuju 0 tan X per X. Sudah punya dari sini, dapat dari sini ya, hasilnya juga 1. Maka maaf, yang mana tuh? Ya, dapat dari sini hasilnya juga 1. Akhirnya apa? Akhirnya kita mendapatkan bahwa ini itu hasilnya adalah 1. Oke, maka kita mendapatkan rumus yang keempat ya. Limit X menuju 0 X dibagi tan X. Itu ternyata hasilnya adalah 1. Ini yang keempat. Ini biasanya digunakan sebagai rumus cepat gitu ya. Akhirnya dari sini kita bisa mendapatkan tadi 4 ya. 4 apa saja. Oke, kita rangkum di sini. Jadi kalau ada limit X menuju 0 fx itu, kalau fx ini bentuknya adalah sin X per X atau X per sin X ini ya, atau apalagi tan X per X, tan X per X,
Terus apalagi ini? X per tan X. Ya. Kalau fx bentuknya seperti ini, maka semuanya itu hasilnya adalah 1. Ya. Kita punya rumus ini, rumus cepat, tapi kan asal-usulnya seperti tadi. Nah, akhirnya dari sini, ini dapat dimanfaatkan ke banyak hal. Atau dalam mengerjakan bentuk-bentuk yang lain bisa memanfaatkan ini di trigonometri pertama. Nostalgia sedikit dulu waktu saya SMA itu tinggal melihat yang di depan X itu angkanya berapa saja. Jadi gini, kalau misal ada limit, ya ada soal limit X menuju 0, X menuju 0, nah 0 ya. Kemudian ini misal ada 3X dikali sin 5X, misalnya gini, dibagi tangen kuadrat 2X, misalnya gitu. Oke ya. Ini dulu saya mengerjakannya langsung cepat. Pakai rumus cepat untuk persiapan ujian nasional biasanya. Ini langsung di depannya sebelumnya X itu angkanya berapa saja? 3 dikali 5, 15 kan? Terus ini 2, tapi ini dikuadratkan ini. Karena tangan kuadrat, tapi ini sebenarnya kuadrat ya. Ini sama dengan 3 kali 5 kali 2 kuadrat gitu. Langsung nanti ketemu, hitung hasilnya. Seperti itu. Ini rumus cepat, tapi kan orang mengerjakan seperti ini kan harus tahu asal usulnya. Tidak asal menggunakan rumus cepat. Ya, rumus cepat oke lah, dapatnya nilai kalau itu ya. Tapi kalau ini kan dapatnya pemahaman kalau tahu prosesnya gitu. Oke, coba saya kasih soal tidak menggunakan rumus cepat ya mengerjakannya, tapi dengan memanfaatkan 4 tadi. Ini aja, memanfaatkan ini. Mana sih ya? Ya ini ya. 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3, 4. Manfaatkan 4 ini. Jadi harus kembali ke 4 itu. Oke, misalnya soalnya seperti ini. Limit X menuju 0, gitu ya. Kemudian misal sini ada X kuadrat, gitu aja lah. X kuadrat, kemudian ini sin X, gitu. Jangan sin X, sin 3X gitu aja ya. Sin 3X dibagi dengan berapa ya? Tangan pangkat 3 aja ya. Tan pangkat 3 dari 2X. Janganlah. Tangan pangkat 3 dari X, udah gitu aja biar gampang. Tan pangkat 3 dari X. Oke. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ini bisa kita pecah seperti ini, bentuk ini. Akan kita pecah seperti apa memecahnya? Ini. Ini sama dengan limit X menuju 0. Pelan-pelan. X menuju 0. Kemudian ini adalah X kali X kali sin 3X, benar ya? Yang atas ya. X kuadrat kali 3X. X kali X kali sin 3X. Kemudian yang bawah kita pecah menjadi tan pangkat 3X atau tan X dipangkatkan 3, itu berarti tan X, tan X, tan X ya. Ini tan X, ini per tan X, boleh ya. Kemudian ini tan X lagi. Pangkat 3 ya. Setelah itu, ini kan jadi gini, jadi perkalian 3 buah fungsi. 1, 2, 3. 3 ini. Ya. Nanti cara mengerjakannya menggunakan sifat yang kemarin, limit dari perkalian ini, dan ini itu menjadi perkalian dari limit ini, limit ini, limit ini ya. Limit ini dikali limit ini, dikali limit ini.
Oke. Dan limit X menuju 0 X per tan X kan kita tahu. Oke, saya tulis dulu ya apa. Pelan-pelan nih, penting paham. Ini sama dengan limit X menuju 0 X per tan X gitu ya. Kemudian dikali limit X menuju 0 X per tan X ya, nggak muat. Nah, bentar, ini mau saya kalikan nggak muat, satu di bawahnya, tapi maksudnya perkalian ya. Limit X menuju 0 apa tadi yang terakhir, sin 3x per tan X ya. Bisa gini aja, sin 3x dibagi tan X. Gini ya. Nah, yang ini kan kita sudah tahu nih hasilnya. Nah, yang ini kan kita tahu bahwa ini tuh hasilnya adalah 1. Karena ini termasuk rumus yang 4 tadi kan. 1, 1. Oke. Itu 1, itu 1. Nah, berarti tinggal yang bawah ini. Berarti ini 1, ini 1. Ini ya tinggal menghitung ini kan, kemudian dikalikan 1 ya. Tinggal menghitung ini tok. Yang lainnya nggak usah. Oke. Sekarang kita fokus bahwa ini menjadi sama dengan yang ini. Maka yang mau saya tulis kemudian hanya yang ini saja. Oke. Maka ini saya tulis lagi ya. Jadi sama dengan limit X menuju 0 sin pangkat sin 3x ini ya. Sin 3x dibagi dengan tan X. Nah, tinggal ini ya hasilnya. Oke. Kemudian saya mau bagi di pecahan ini ya, pembilangnya dengan X, maka penyebutnya juga mau saya bagi dengan X. Kan boleh kalau atas dibagi X, bawah dibagi X. Maka menjadi limit X menuju 0 ini ya, sin 3x per X dibagi ya, tan X per X. Sekarang kita mendapatkan ini. Ada pembagian ya. Fungsi pertama yang atas ini dibagi yang kedua yang bawah ini. Maka menjadi limit yang atas dibagi limit yang bawah. Oke. Oke. Sabar ya. Ini menjadi sama dengan hitam aja. Sama dengan limit X menuju 0 yang atas berapa tadi? Sin 3x per X. Sin 3x per X. Nggak usah pakai kurung ya ini. Malas. Benar. Hapus, nggak jadi pakai kurung. Pakai juga. Ya kok yang ini tuh. Ya benar. Sorry. Sin 3x per X ya, dibagi dengan limit X menuju 0 berapa tadi? Tan X per X. Oke, yang ini kita sudah tahu nilainya, yang bawah berapa nilainya? Ini kan termasuk ke dalam bentuk yang 4 tadi, maka ini hasilnya 1 yang bawah ya. Ini 1, maka nggak usah diperhatikan, kita tinggal memperhatikan yang atas, yang ini saja. Oke, berarti masalah kita menjadi mengerjakan itu yang atas itu. Sama dengan limit, oke, sama dengan limit X menuju 0 dari sin 3x dibagi X ini berapa. Oke, cara mengerjakannya gimana? Tulis lagi ya. Limit X menuju 0 sin 3x dibagi X. Kalau sin X per X kita sudah punya rumusnya. Hasilnya tadi kan 1 ya. Kalau sin X per X nanti hasilnya adalah 1. Kalau sin 3x dibagi X ini gimana nih? Supaya nggak ada angka 3-nya, kita ganti ini dengan variabel lain. Misalnya adalah Y. Maka saya mendefinisikan bahwa Y itu sama dengan 3x ya. Saya mendefinisikan Y adalah 3x. Kalau mau lebih tepat ya dikasih gini, titik 2. Jadi mendefinisikan Y itu 3x ya. Kalau Y-nya 3x, maka X-nya itu adalah Y per 3. X-nya itu Y per 3. Maksudnya apa? Maksudnya nanti ini kita ganti dengan Y. X ini sekarang jangan boleh ada X lagi, harus diganti dengan Y.
supaya menjadi Y semua, dan ini juga jangan ditulis X menuju sekian, tapi harus ditulis ditulis Y menuju sekian. Nah, kalau X-nya menuju 0, Y-nya menuju berapa? Ya berarti kita harus ngitung ini sebenarnya. Ngitung limit ini. Limit X menuju 0, Y gitu. Jadi kalau X-nya menuju 0, nanti ini menuju ke berapa kan gitu. Kan berarti kan limitnya kan. Oke. Y-nya kan berapa? 3X. Ya udah kelihatan kan. Kalau X-nya menuju 0, ya Y-nya kan menuju 3 kali 0, ya menuju 3. Ya, tapi sebenarnya ya dari mengerjakan limit ini ya. Tapi langsung aja ya. Kalau X-nya menuju 0, itu berarti ya gini aja, jika nah, jika X-nya menuju 0, coret. Bentar. Jika X-nya menuju 0, maka Y-nya menuju berapa? Juga menuju ke 0 ternyata. Menuju ke 0. Maka ini dari sini ya, dari sini ini sama dengan limit sekarang Y menuju ke 0. X menuju 0 sama juga dengan Y menuju ke 0. Sin Y, ini kan, sin Y dibagi dengan Y per 8. Ya. Benar, Y per, Y per 3. Ya. Y per 3. Atau boleh juga kita tulis gini juga boleh. Limit Y menuju 0, 3, saya naikkan sama aja ya, 3 sin Y dibagi dengan Y. Ini ya. Ingat kemarin kalau ada perkalian seperti ini, ada K kali Fx, limit K kali Fx di sifat-sifat yang disebutkan di video sebelumnya. Kan K-nya ini boleh keluar, atau 3 ini boleh keluar. Maka menjadi berapa ini? 3, ya sorry, 3 kali limit Y menuju 0, kemudian sin Y per Y. Nah, kalau sin Y per Y sudah ada rumusnya. Berapa tadi? 1, ini 1 ya. Maka tinggal 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, ini hasil akhirnya. Maka soal tadi yang awal gimana ya? Nah, dari soal ini ternyata hasilnya itu adalah 3. Ya, hasilnya 3. Tapi kalau waktu saya SMA dulu kan tinggal melihat ini. Oh, depannya X ini 1 kuadrat ya 1. Ini dikuadratkan ya. Maka ini 1 saya kuadratkan ya 1. Kemudian ini 3, ini enggak ada kuadratnya sinnya ya. Berarti tinggal dikali 3. Kemudian ini pangkat 3. Tapi ini 1 pangkat 3 ya 1. Berarti tinggal 1 kuadrat dikali 3 dibagi dengan 1 yang dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah 3. Langsung aja kelihatan ini 3 gitu. Itu cara cepatnya, tapi kan sebenarnya prosesnya begini. Nah, seperti ini, sampai ketemu 3 yang ini. Sampai ketemu 3 yang ini gitu ya. Oke, saya rasa videonya sampai sini yang bentuk pertama, masih ada 2 bentuk lagi. Ya, pokoknya sebelum UTS 2 bentuk itu harus saya bahas. Tetap saya kasihkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.